di luar dugaan kita, kejadian yang mungkin terhiraukan mendadak dan jika kita lihat ambilnya dengan kertas atau tangan kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan mengulas kembali tentang mustika lipan. Tentunya buat sahabat-sahabat dimanapun berada, yang mempunyai mustika lipan jenis apapun. Karena mustika lipan ini beraneka ragam variasi warnanya secara alami. Ada yang berwarna merah, oranye, hitam, putih, bahkan ada juga yang berwarna agak sedikit kecoklatan dan lain sebagainya. Selain itu warna kuning pun juga ada, termasuk kuning muda, kuning tua dan lain sebagainya. Dan mustika lipan yang berkualitas yang paling bagus itu adalah mustika lipan yang mempunyai warna yang tua. Jika mustika lipan tersebut warnanya kuning, ya kuning tua. Warnanya hitam, ya hitam tua. Warnanya merah, ya merah tua atau oranye dan lain sebagainya. Karena tua mudanya mustika lipan bisa dilihat dari segi warnanya. Warnanya yang masih muda atau yang sudah tua. Dan buat sahabat-sahabat yang mempunyai mustika lipan, tentunya buat sahabat-sahabat yang masih awal-awal mempunyai mustika lipan, dan mungkin pengalaman ini di luar dugaan kita sebagai pemula. Kejadian ini adalah kejadian yang mungkin terhiraukan buat sahabat-sahabat yang awal-awalnya mempunyai mustika lipan. Tidak perlu heran dan tidak perlu kaget, karena ini adalah hal yang biasa pada pemilik mustika lipan. Pemilik mustika lipan kadang sering merasa seperti ada di bagian tubuh-tubuh tertentu, entah itu di bagian tangan, kaki, paha, punggung, leher, dan lain sebagainya. Itu kita merasakan sesuatu yang seperti digigit semut atau digigit lipan. Itu rasanya agak sedikit mengejutkan karena itu mendadak dan jika kita lihat tidak ada apapun yang menggigit ataupun yang menyengat kita. Bahkan kadang ada juga yang terasa seperti tersengat lebah tapi tidak terlalu sakit, hanya sebatas rasa cekit gitu saja. Selain itu, kadang kita sering menjumpai lipan yang berada di kamar kita secara tiba-tiba. Kadang juga kita sering menjumpai lipan di dalam rumah kita secara tiba-tiba, meskipun sebelumnya awalnya kita jarang sekali menjumpai, bahkan nyaris tidak pernah kita menjumpai lipan di dalam kamar ataupun di dalam rumah sebelum kita mempunyai mustika lipan. Dan itu adalah hal yang biasa karena lipan tersebut itu merasa tertarik karena ada energi yang selaras atau energi yang sama pada mustika lipan. Sehingga lipan tersebut menyangka bahwa di situ adalah ada kelompoknya, sehingga lipan tersebut mendatangi tempat-tempat yang mendekati mustika lipan tersebut. Sehingga dikira di situ ada katakanlah gerombolannya, karena dari jauh lipan tersebut sudah merasakan energi yang selaras dengan sesama lipan. Itu biasa terjadi teman-teman. Dan buat sahabat-sahabat yang mempunyai mustika lipan, seyogyanya jika mengetahui adanya lipan mendadak di dalam kamar, entah itu di dalam rumah dan lain sebagainya, itu adalah pantangan pemilik mustika lipan jikalau membunuhnya. Buat sahabat-sahabat yang masih awal-awal memiliki mustika lipan, sebaiknya jikalau kita mengetahui lipan dimanapun berada, termasuk di dalam ruangan kita, di dalam rumah atau kamar, sebaiknya jangan dibunuh. Kalau kita merasa tidak nyaman adanya lipan di dalam rumah kita, sebaiknya lipan itu kita ambil. Kalau takut mengambil lipan secara langsung, mungkin khawatir dengan gigitan dan lain sebagainya, itu kita bisa mengambilnya dengan kertas atau tangan kita ada pengamannya, kita buang keluar, itu tidak masalah, asalkan jangan dibunuh, karena itu pantangannya. Dan jika kita membunuhnya, maka kita susah sekali untuk menyelaraskan dengan mustika lipan simpanan kita atau mustika lipan yang kita simpan. Karena kita sudah berbuat jahat dengan lipannya, sehingga energi yang selaras tersebut, seperti lipannya tersebut, itu merasa disakiti, sehingga di luar kesadaran kita, yaitu di luar sepengetahuan kita,
secara tidak langsung energi kita sudah bertentangan dengan yang namanya lipan, sehingga mustikanya pun tidak bisa selaras dengan kita atau pemiliknya. Begitu teman-teman. Dan perlu diketahui, untuk awal-awal memiliki mustika lipan, biasanya kita kadang sering, kadang jarang kita mengalami yang namanya saya sebutkan tadi, yaitu seperti ada sedikit sengatan terasa, dan itu biasanya kadang mengejutkan karena sengatan tersebut kadang sangat terasa, kadang terasa agak sedikit terasa, tidak terlalu terasa seperti digigit semut, seperti digigit semut ya. Itu sangat mengejutkan. Itu biasanya tanda-tanda awal proses penyelarasan mustika lipan dengan pemiliknya. Itu teman-teman. Nah, karena itu kan nanti kalau sudah proses penyelarasan itu setelah dilalui dan memang benar-benar sudah selaras, biasanya tidak merasa lagi dengan seperti rasa gigitan atau sengatan dan lain sebagainya. Dulu awalnya saya memiliki mustika lipan memang begitu. Awal-awalnya saya sering merasakan seperti digigit semut, spontan, dan itu sangat mengejutkan saya. Padahal setelah saya lihat itu tidak ada semut, dan memang itu adalah proses awal penyelarasannya. Sekali lagi buat sahabat-sahabat yang memiliki mustika lipan, tentunya buat sahabat-sahabat yang masih katakanlah masih awal, pemula, awal-awal memiliki mustika lipan, jikalau melihat lipan, jangan sekali-kali dibunuh, karena itu akan menghambat proses penyelarasan sahabat-sahabat dengan mustika lipan yang disimpan. Oke, buat sahabat-sahabat yang pemula atau yang masih awal-awal mempunyai mustika lipan, semoga ini bermanfaat. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya.